Pilpres di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pilpres adalah salah satu pilar demokrasi di banyak negara di seluruh dunia. Namun, sayangnya, ada kalanya Pilpres tidak berjalan dengan adil atau curang. Pilpres curang dapat terjadi dengan berbagai cara, mulai dari pemalsuan hasil suara, penekanan opini publik, intimidasi pemilih, hingga penggunaan dana ilegal untuk kampanye politik. Pilpres yang curang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan berpotensi membuat hasil Pilpres tidak mencerminkan kehendak rakyat. Ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan adanya Pilpres curang, seperti adanya kejanggalan dalam penghitungan suara, penggunaan kekerasan atau tekanan untuk memengaruhi hasil, atau adanya pembatasan hak suara bagi sebagian kelompok masyarakat. Pilpres yang curang juga dapat memicu ketegangan politik dan konflik di masyarakat. Tentu saja, para penyelenggara Pilpres dan masyarakat secara umum harus bersikap waspada terhadap potensi Pilpres curang. Hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pemantau Pilpres, partai politik, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa Pilpres berjalan dengan adil dan transparan. Bagi kita sebagai warga negara, penting untuk terus memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan Pilpres. Melalui partisipasi aktif dalam proses pemilihan, pengawasan Pilpres, dan kritik konstruktif terhadap praktik curang, kita dapat ikut berperan dalam menjaga keadilan Pilpres. Selain itu, media massa juga memegang peranan penting dalam pembongkaran dan pemantauan Pilpres. Dengan memberikan liputan yang objektif dan mendalam terhadap proses Pilpres, media membantu menyoroti potensi kecurangan dan menciptakan tekanan untuk keadilan. Jika kita menyadari adanya indikasi Pilpres curang, penting bagi kita untuk melaporkannya kepada pihak berwenang dan lembaga pemantau Pilpres. Melalui laporan-laporan tersebut, kita dapat membantu menjaga integritas Pilpres dan memastikan bahwa kehendak rakyat benar-benar terwakili. Tentu, upaya mencegah Pilpres curang juga dimulai jauh sebelum hari pemilihan. Persiapan yang matang dalam penyusunan peraturan Pilpres, pengawasan dana kampanye, dan pelatihan penyelenggara Pilpres adalah kunci untuk mencegah terjadinya kecurangan. Penting bagi kita untuk tetap tenang dan menghormati proses penyelesaian sengketa Pilpres jika terjadi kecurangan. Penggunaan cara-cara ilegal atau kekerasan hanya akan merugikan proses demokrasi. Kita harus menggunakan sarana-sarana hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa dan menuntut keadilan. Pilpres adalah hak dan tanggung jawab bagi setiap warga negara. Kita semua memiliki peran dalam menjaga integritas proses tersebut. Melalui kesadaran, partisipasi aktif, pengawasan, dan kepatuhan pada aturan, kita dapat mencegah Pilpres curang dan memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya secara spesifik, indikator adanya Pilpres curang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sistem politik suatu negara. Beberapa indikator yang sering dikaitkan dengan Pilpres curang antara lain. Pertama, intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih, calon, atau pendukung partai politik dapat menjadi indikasi kuat dari Pilpres curang. Hal ini dapat mencakup ancaman fisik, serangan terhadap anggota partai politik, atau tindakan represif terhadap lawan politik. Kedua, kecurangan dalam daftar pemilih, termasuk adanya pemilih palsu, pemilih ganda, atau manipulasi daftar pemilih secara sistematis. Ketiga, penggunaan surat suara palsu, pengubahan hasil suara, atau kecurangan dalam proses penghitungan suara. Keempat, praktek pembelian suara, di mana pemilih menerima imbalan finansial atau barang untuk memberikan suaranya pada salah satu kandidat atau partai politik. Kelima, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah atau penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan politik tertentu. Keenam, pembatasan akses partai politik atau kandidat terhadap media, serta dominasi media oleh satu pihak atau pihak yang berpihak pada satu kandidat atau partai. Ketujuh, tindakan represif terhadap oposisi politik, termasuk penangkapan atau penahanan yang tidak adil terhadap anggota oposisi. Kedelapan, pembatasan hak partisipasi politik, seperti larangan bagi kandidat tertentu untuk bersaing dalam pemilihan.
Penting untuk dicatat bahwa indikator-indikator tersebut harus diperlakukan dengan hati-hati, karena dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, penentuan apakah sebuah pilpres dianggap curang atau tidak harus dilakukan berdasarkan standar internasional, hukum nasional, serta pengawasan dan evaluasi independen yang objektif. Yang pasti, tanggal 14 Februari 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pilpres. Oleh karena itu sebagai warga negara tentunya wajib bagi kita semua masyarakat Indonesia untuk ikut menjaga agar pilpres dapat berjalan secara jujur dan adil. Sehingga menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah dan bertanggung jawab.